Shalom sahabat jalan yang lurus, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun sahabat berada. Saya berharap dan berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya tetap dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat dukungan saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah diskusi atau debat yang sangat menarik untuk kita simak dan kita ikuti bersama-sama, di mana di dalam debat tersebut ada Bang Erben bersama dengan teman-teman para apologet Kristen yang lainnya, dan juga ada Bang Suma bersama dengan kawan-kawannya. Kita akan bersama-sama menyaksikan serta menyimak bagaimana keberlangsungan debat tersebut dan juga apakah data-data, argumentasi, dan juga narasi yang mereka bawakan itu bisa dibuktikan kebenarannya. Dan yang menjadi topik perdebatan mereka di hari ini mengenai moralitas dalam Alkitab dan juga Al-Quran. Jadi kita akan melihat bagaimana mereka akan memaparkan apa pandangan Alkitab dan juga Al-Quran mengenai moralitas itu sendiri. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita saksikan debatnya. Dan saya juga mempersilakan untuk kita semua bisa memberikan komentar yang baik, positif, saling membangun, bukan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bentar, saya mau jawab dulu. Saya mau jawab dulu. Atau misalkan seperti ini. Salah satu contoh bagaimana Alkitab menggambarkan tokoh-tokoh. Perempuan Samaria. Kenapa tidak disebut namanya? Karena yang menjadi sorotan pada cerita itu adalah Injil yang Tuhan Yesus beritakan. Bukan si perempuannya ini. Kalau saya boleh kembali ke Quran, boleh nggak sih kembali ke Quran? Boleh nggak sih? Saya bertanya di sini, saya nggak bisa jawab, soalnya saya lagi jadi penanya. Enggak, saya nanya sama moderator, bukan samamu tante. Kalau memang di kitab Anda tidak sanggup menjelaskan, nggak apa-apa. Menjelaskan ke Quran. Bukan Yohanes. Alwi. Ya nggak apa-apa, silakan aja kalau memang tidak. Alwi, cobalah hilangkan kebencian dalam dirimu. Tidak ada kebencian, justru saya memberikan Anda kemudahan. Nggak ada. Itu sangat benar. Ini buang waktu ya, saya juga punya banyak Benar, saya mau kalau masih boleh dilanjutkan. Silakan. Boleh. Saya sudah dapat jawabannya. Penonton bisa menilai bagaimana cara tidak ada yang Alwi sudah gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Sebentar ini Pak. Kenapa jadi kok saya jadi di debat lagi nih? Saya cuma memberikan Anda kemudahan dalam menjawab. Kenapa langsung di... Sebentar. Ayo lanjut. Yang penanya siapa? Buka di unmute. Silakan. Umi Rifa. Oke, terima kasih. Pertanyaan soalnya simpel-simpel aja sebenarnya saya mah. Ketika Paulus berkata di Kisah Para Rasul 13 pasal 13 ayat 47, boleh dibukakan Rion? 13:47 ya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47. Aku bacain aja ya. Ya, boleh. Oke, sebab inilah yang diberitakan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya itu kapan Yesus berbicara kepada Paulus untuk mengatakan apa yang dikatakan Paulus? Kapan waktunya gitu? Silakan si Bang Malik. Silakan. Bang Malik, halo. Ya, sorry, jaringan saya agak ini. Gimana pertanyaannya? Oke. Menurut Kisah Para Rasul 13 ayat 47, sesuai dengan firman-Nya, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Pada waktu itu Yesus ngomong sama Paulus kapan? Itu tanya. Ya, ketika Tuhan Yesus ini kan menampakkan diri kepada beliau. Oke, jadi di jawabannya Damsik itu, di Damsik ya? Iya. Mau ke Damsik. Iya, terus. Boleh silakan. Iya, jadi baca ayat 46-nya. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, ya. Aku telah menentukan. Jadi di sini Paulus mengutip firman Tuhan di dalam kitabnya Yesaya 49 ayat 6. Itu loh. Jadi kutipan Paulus mengutip dari Yesaya 49 ayat 6. Ya, di mana dikatakan di sana, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Dan ini juga berkorelasi ketika
ya Yesus itu menampakkan diri kepada Paulus. Oke. Dalam Kisah Para Rasul, tunggu. Ya. Boleh nambahkan sedikit lagi Pak Bagus? Oh, silakan. Iya, di situ kan ayatnya kalau nggak salah tadi menjadi terang ya bagi bangsa-bangsa lain. Nah, Tuhan Yesus juga berbicara dan menyampaikan risalah bahwa sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus menjadi terang dan garam dunia. Nah, tentunya Rasul Paulus sudah memenuhi syarat itu sebagai pengikut Tuhan Yesus. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, nah korelasinya ini dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 ketika Tuhan ya menyampaikan firman-Nya kepada Ananias tentang bagaimana Tuhan itu memakai Paulus akhirnya nanti. Ya, ayat 15 Kisah Para Rasul 9 ayat 15 saya bacakan. Ya, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini merujuk kepada Paulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jelas. Sudah? Sudah. Berarti tadi mengutip Paulus itu sebenarnya mengutip kitab Yesaya 49 ayat 6 ya, perkataan Daud ya. Dia mengutip itu. Artinya ini bukan perkataan Daud. Terlalu sedikit, bukan ya, Tuhan terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Berarti ini untuk Paulus berarti ya, menjadi terang untuk bangsa. Ini nubuatannya Paulus yang menggenapi berarti ya. Bukan menggenapi. Yesaya kan kitab nubuatan kan ini. Itu tadi ya jelaskan aja. Enggak, itu tadi di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, iya berapa tadi tuh? 13 pasal 13 ayat 47. Di sini kemudian terkorelasi dengan kitab Yesaya. Biasanya kalau gini-ginian kan kalian bilang, "Oh, itu kan memenuhi nubuatan kitab sebelumnya." Nah, ternyata Paulus yang menjadi terang bangsa-bangsa lain. Ternyata itu nubuatan buat Paulus ternyata di Yesaya itu. Bukan nubuatan itu. Tadi saya kan sudah bilang mengutip gitu loh. Ya, jelas loh. Dan dipenuhi kan sama Paulus, dia kan menjadi terang bagi bangsa-bangsa kan pada akhirnya kan dia bilang dia yang jadi terang. Korelasinya ya panggilan Paulus, panggilan Tuhan kepada Paulus itu untuk bagi bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa di luar orang Yahudi, bangsa Yahudi. Kan saya udah jelaskan tadi korelasinya di Kisah 9 tadi. Gitu loh. Jadi bukan nubuatan, tapi Paulus mengutip dari Yesaya 49 ayat 6. Memberitakan firman Allah kepada orang-orang pada saat itu. Dia kutip firman Tuhan di dalam Yesaya 49 ayat 6. Gitu loh. Tapi kan dia menjadi terang bagi bangsa kan kata dia. Iya, enggak ada salahnya dia mengutip. Itu menguatkan panggilan dia ketika. Ya udah gini. Tante mau nubuat itu digenapi oleh Rasul Paulus gitu maksudnya Tante. Bukan, kayaknya kamu salah paham. Jadi saya sama yang pintar aja bicaranya gini, Bang Erwin. Kan tadi Abang bilang Kisah Para Rasul 13 pasal 13-47 ini itu kan Paulus mengutip kitab Yesaya 42 pasal 42 ayat 6, benar, koreksi kalau saya salah. Nah, ya, benar ya, Bang. Nah, di Kisah Para Rasul 13:47 itu kutipan itu merujuk kepada siapa yang menjadi terang untuk bangsa-bangsa gitu loh. Oh, kasih aja Rasul Paulus. Ya, makanya Paulus itu kan konteksnya kan di sini kan Paulus dan Barnabas sedang memberitakan Injil, memberitakan firman Allah. Oke. Nah, jadi ketika Paulus dan Barnabas ini memberitakan firman Allah, makanya ayat 46 tadi dikatakan memang kepada kamu lah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya. Nah, konteks ini dia berbicara kepada orang Yahudi pada saat itu, kan gitu. Dan menganggap hidupmu tidak layak untuk boleh hidup yang kekal. Saya tambahin boleh Pak Bagus. Kepada bangsa-bangsa lain. Jelas loh. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Iya, berarti yang menjadi terang bangsa Paulus, Bang. Perintah itu untuk Paulus kan, Bang? Ya, kayaknya tegasin aja. Saya mau penegasannya, Bang. Gini, kalau Tante Riva. Saya kayaknya nggak ada. Salah satu contoh juga diem. Saya mau jawab dulu. Nggak ada urusannya sama saya sebenarnya, bukan Tante Riva. Tante Riva saya nggak ada urusan keinginan saya. Saya nanya kita kalian loh. Ya udah, ini saya mau jawab. Dalam Kisah Para Rasul 2, Rasul Petrus juga mengutip tentang nubuatan Nabi Yoel. Dan itu diperuntukkan untuk bangsa-bangsa Israel yang konteksnya pada zaman itu, yang menghadiri pada hari Pentakosta. Jadi nggak masalah siapapun yang menggenapi itu, asalkan sesuai konteks. Kalau Tante mau itu Rasul Paulus yang menggenapi, oke, biar Tante senang, nggak apa-apa. Saya kasih. Buat apa sih mengingatkan aneh? Kita nanya ya. Loh, Tante dari tadi menggiring kok. Loh, kok menggiring? Saya bertanya nih. Saya ulangi. Sepertinya kamu kurang paham walaupun udah sekolah. Tapi kayak kurang paham. Sepertinya Bang Erwin paham. Bang Erwin mungkin paham. Kapasitas otak orang memang beda-beda, nggak apa-apa. Loh, menggiring. Saya bertanya. Oke, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 46 saya bacakan dengan indahnya, kitab suci kalian mohon dihargai. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa lain. Kami di sini siapa? Yang diutus untuk Injil. Oke, terima kasih. Bang Erwin tuh pintar tuh jawabannya tuh Paulus dan Barnabas, jelas ya. Berarti Paulus dan Barnabas. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Kami itu siapa lagi?
Ya Paulus dan Barnabas. Oke, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Berarti yang menjadi terang-terang untuk bangsa adalah Paulus dan Barnabas, bukan? Benar tidak? Ini bukan pengiringan loh. Dalam konteks kita dulu. Aduh, Bang Erwin kayaknya lebih. Iya, masa keroyokan aku perempuan dikeroyokan. Dalam konteks. Maaf ya kalau merasa terzolimi ya. Di dalam konteks ya, ketika Paulus menyampaikan firman Allah ini kepada bangsa Yahudi ya, baca ayatnya yang ke ini 43. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Lalu ya pada sahabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Banyak itu. Karena memang ada orang-orang Yahudi yang menolak itu, tapi ada juga yang menerima. Makanya Rasul Paulus ngomong gitu loh, bahwa kami sebab inilah yang diberitakan. Jangan dulu dipotong. Sebab inilah yang diberitakan kepada kami. Ya kan gitu. Aku telah menentukan. Nah, ini korelasi tadi seperti yang saya bilang tadi di Kisah Rasul 9 tadi, bahwa Tuhan Yesus memanggil dan memilih Paulus ya untuk menjadi pemberita Injil, kabar baik, kabar keselamatan itu kepada orang-orang yang bukan bangsa-bangsa lain. Tadi sudah saya tampilkan Kisah Paulus 9 tadi. Ya aku tahu bahwa Paulus kan buat orang non Yahudi kan. Aku tahu itu ada dalilnya kok. Aku bukan mempermasalahkan itu. Di awal kan aku bertanya. Iya, jadi ini mengutip gitu loh. Oh, mengutip berarti bukan perkataan Yesus ke Paulus ya. Menegaskan gitu loh. Mengutip Yesaya 49 ayat 6 sekaligus menegaskan bagaimana panggilan ya Tuhan kepada Paulus untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Oke, gitu sudah. Sudah. Artinya ini kutipan, berarti bukan Yesus yang bicara langsung kepada Paulus dengan nada yang ada di kutipan ini ya? Ya jelas. Berarti cuma kutipan doang ya? Yesaya 49 ayat 6 itu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Iya, itu terjadi di zaman Yesaya kan. Kemudian menjadi biasanya kan Yesaya ini kan dianggap nubuatan-nubuatan. Oke. Oleh Rasul Paulus untuk menegaskan. Perhatikan. Dikutip Rasul Paulus untuk menegaskan. Oke, aku udah terima itu dikutip ya. Berarti Yesus tidak pernah bicara kepada Paulus dengan kata-kata aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa. Maksudnya ketika dia di Damsik itu nggak bicara Yesus tentang hal ini. Karena tadi si Ferguson sambil bicara gitu. Jadi dikutip juga dibicarakan juga gitu. Saya tampilkan tadi di Kisah Rasul 9 bagaimana kami bicara tentang pemilihan Rasul Paulus dan menetapkan Rasul Paulus untuk menjadi pemberita Injil, pengajar untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Kan saya sudah tampilkan dari ayatnya. Iya, saya nggak masalah Paulus jadi orang Yahudi, buat untuk orang Indonesia juga nggak masalah. Saya bukan itu poinnya. Boleh saya mungkin biar dipahami gini. Kan di sini kan Paulus berkata nih sama orang Yahudi yang menolak dia pada waktu itu. Nah, sebab inilah diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kan ada kata-kata sebuah perintah dari siapa? Dari Tuhan dong harusnya kan. Aku telah menentukan engkau menjadi terang. Ya kan? Selesaikan dulu biar paham. Gitu loh. Saya cuma satu aja maksudnya. Ini kutipannya saya kan. Nah, kutipannya saya ini kan sudah ada di PL. Lalu diulangi Yesus lagi ketika dia ketemu Paulus di Damsik, begitu? Bukan diulangi. Kisah Paulus 9 duluan mana? Duluan mana Kisah Paulus 13? Ya, Yesaya dong yang di saya. Bukan, duluan mana Kisah Paulus 9 dengan Kisah Paulus 13? Ya, duluan Kisah para Rasul yang ayat ke-9. Nah, itu pasal 9 itu. Ya, jadi berarti nggak ada kan Yesus bicara seperti ini. Makanya kamu udah simak saya. Paulus mengutip itu dan menegaskan. Ada kata menegaskan loh. Bagaimana ketika Tuhan itu enggak, ini Yesus bicara nggak sih? Itu aja simpel deh. Dan memerintahkan dia untuk memberita Injil kepada bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Di Kisah Paulus 9 gitu loh. Oke, moderator, Bang Adrian masih monitor kah? Coba diulangi pertanyaannya sekali lagi dulu nih, Pak, biar. Oke, ini simpel ya. Nih aku harap aku yang jawab ya. Jadi begini, di sini kan ada nas yang dikutip di dalam kitab Yesaya. Nas ini kan tertulisnya begini, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kan ada nas atau ada ayat yang ternyata itu termaktub di dalam kitab Yesaya. Nah, tadi kan pertanyaanku di awal, di manakah Yesus berkata seperti ini? Ini berujuk kepada Yesus, bukan Yahweh ya yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama di Yesaya. Aku minta Yesus, karena kan Paulus mengatakan ya, di Kisah Para Rasul 9 ayat berapa itu? Ayat berapa itu? Tadi kan sudah saya bacakan. Mana coba Kisah Para Rasul. Berapa, Pak? Oh, bagus. KPR berapa? Tunggu. Saya lihat dulu. Nih. Ayat berapa? Ayat 15. Ayat 15. Ayat. Oke. Imam tunggu. Jadi ini Yesus ngomong kepada bahwa Paulus itu dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Oke, berarti di sini kan Yesus juga mengulangi kembali ya.
Nah, berarti yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa ini adalah Paulus sama Barnabas berarti ya. Mengulang kembali coba. Loh, gimana sih? Tapi katanya di Kisah Para Rasul ayat 9:15 tadi. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bangsaku." Gimana tadi kan aku itu bukan Tuhan Yesus mengulang kembali. Aduh, tak nyambung kamu. Kamu yang enggak paham. Coba tenangkan dulu, jangan dijawab dulu biar paham. Sebentar. Awi, terus. Dia kayaknya nggak ngerti deh. Oke. Jadi menurut si Mbak Rifa ini di Kisah Para Rasul 9:15 itu adalah kutipan langsung dari Yesaya. Betul habis seperti itu? Ya, begini dulu. Begini, kayaknya tidak ngerti tadi pertanyaannya. Tolong Rifa diulangi pertanyaannya. Oke. Jadi tadi di Kisah Para Rasul 13 ayat 47 kan Paulus kata yang menjawab kan mengutip kitab Yesaya, ya kan? Kan aku pikir itu kan perkataan Yesus ketika dia lagi ketemu di Damsik. Nah kan itu pertanyaanku, maka aku tanya tadi di manakah Yesus mengatakan, aduh ya ampun belum selesai, gimana coba mau paham pertanyaan orang. Pak Bagus bentar dulu. Oke, lanjut. Ya, jadi biar paham. Nah, Kisah Para Rasul 14 ayat 13-47 ini kan mengutip kitab Yesaya. Lalu ternyata kutipan itu juga dikatakan Yesus di Kisah Para Rasul ayat ke-9 pasal ke-15. Kan bukan begitu, benar nggak? Salah. Jadi coba jelaskan gimana maksudnya. Bagus. Coba ya, pelan-pelan ya. Jadi di Kisah Para Rasul 13 konteksnya ayat 46 sampai 47 ini ya Paulus dan Barnabas sedang memberitakan firman Allah kepada bangsa Yahudi ya. Nah, bangsa Yahudi ini dalam ayat sebelumnya itu juga ada yang kemudian dia percaya kepada Yesus, tetapi ada yang tidak percaya sama Yesus. Justru di ayat 45 ada juga orang Yahudi yang menghujat. Nah, makanya Paulus bicara di dalam ayat 46, dilanjutkan di dalam ayat 47. Sebab inilah yang diberitakan kepada kami. Nah, dia mengutip dan menegaskan gitu loh. Ya, bagaimana dia dipanggil dan dipilih oleh Tuhan menjadi rasul, menjadi pemberita Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi dalam Kisah Rasul 13 sampai 47 bukan perkataan Yesus ini. Paulus ngomong gitu loh, dan menegaskan, mengutip dan menegaskan dari Yesaya 49 ayat 6. Oke, saudari Rifa. Oke, aku sudah paham. Di pasal 13:47 itu Paulus berkata tapi mengutip Yeremia. Ya udah, close ya di situ ya. Nah, kalau yang di Kisah Para Rasul ayat 9 ini, sini siapa yang bicara di sini? Tetapi firman itu Tuhan kepadanya. Tunggu, belum. Berarti yang mendapatkan ilham Ananias ya, bukan Paulus langsung ya. Karena di ayat sebelumnya ya, Yesus sudah bicara kepada Paulus. Gitu loh, menampakkan diri kepada Paulus. Ya, tapi penegasan ini Ananias kan? Ya, saya bicara tentang perkataan sebelumnya. Saya bicara tentang yang Anda sebutkan. Anda kan bawa Kisah Para Rasul ayat 15. Itu yang saya tanyakan, jangan lari kemana dulu. Nah, tetapi tunggu dulu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, kan ada enggak baca ayatnya? Rifan, terus stop Rifan, terus. Pak Bagus kan, Pak Bagus. Rion bacakan ayatnya dong. Tahu Pak Bagus. Awi. Oke. Saya cuma bilang saya mengarahkan partisipan saya itu menahan diri, tahan dulu sebelum dia benar, tahan dulu. Silakan Pak Bagus. Ya, jadi ya di dalam Kisah Para Rasul 9 ini kan diawali di ayat sebelumnya bagaimana Yesus itu menampakkan diri ngomong kepada Paulus, ya kan? Nah, waktu dia jalan ke Damsik dia buta. Yesus ngomong sama dia, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku Yesus engkau aniaya itu, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu. Ya kan jelas. Ayat 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ya. Nah, di sini sebelum Paulus bertemu dengan Ananias, Tuhan menampakkan diri kepada Ananias, ngomong kepada Ananias. Dan ini yang akan diperkatakan Ananias kepada Paulus sesuai dengan ayat 6. Tetapi bangunlah, di mana Yesus ngomong, akulah Yesus yang kau aniaya itu, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Paulus? Itu yang dikatakan oleh apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Ananias, ayat 11. Oke, paham. Pak Rifan, sebentar, Pak Rifan. Aku mau coba mungkin dari pawang ular beludak. Tadi dia pawang ular beludak. Ayat 15 ya, iya 16. Oke. Saya shalom ya. Singkat ya. Ya, saya cuma mau nambahin. Mau Paulus, mau Ananias, mau segala macam yang kita lihat buahnya. Dari buahnya kamu melihat pokoknya. Jadi kalau misalnya Paulus ngebohongin Yesus, emang waktu zaman itu cerita pengikut Yesus nggak enak. Kalau Paulus ngebohong, dia nggak mungkin berbicara pada saat percaya memegang ular segala macam lah yang diceritain, memegang ular segala macam itu. Dia pasti udah mati. Buktinya yang baca ayat itu bukan Muslim abad 21. Yang baca itu yang nangkep juga pasti baca.
Nah, nyatanya Paulus matinya di penggal. Oke, gitu. Jadi kita lihat hasil. Pak Pawang, aku tadi mau menanyakan tentang pertanyaan dari Pak Rifa. Apakah itu Yesus itu mengilhamkan kepada Ananias atau bukan? Iya, itu bener Yon. Maksud aku itu aja sih simple sebenarnya. Iya, ini kan saya mau nanya. Ya, benar. Itu sih pertanyaanku. Berarti Ananias yang menyampaikan kepada Paulus, tapi yang dapat ilham Ananias kan itu. Betul. Ya udah, clear ya. Apakah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Enggak bisa. Oke. Silakan. Kira-kira teman-teman Islam, teman-teman Kristen, teman-teman Imanku, itu Ananias dapat perintah atau bukan? Ya, dari Pak Bagus ya. Betul, silakan. Siap, terima kasih. Nah, mulai aku boleh bernarasi ya. Jadi begini, kalau aku baca kitabnya teman-teman Kristen, Yesus yang adalah tokoh sentral dari ajaran Kristen ini memperingatkan teman-teman Kristen untuk satu, hati-hati dengan ragi Farisi yang adalah ular beludak. Yang kedua, hati-hati dengan serigala berbulu domba. Kemudian hati-hati dengan orang ini yang juga bisa bermukjizat dan berasal dari kalangan mereka. Kita juga itu udah dari 1 Yohanes kalau nggak salah ya. Memang telah ada antikristus atau penyesat-penyesat ini. Yesus sudah bicarakan ini banyak banget. Dan menarik tadi tentang pohon. Bagaimana cara supaya mengetahui bahwa orang-orang yang mengaku ketemu Yesus itu benar-benar ketemu Yesus, bukan ketemu dengan setan. Pertanyaan itu aja. Iya, kan kebetulan udah selesai masuk begini. Enggak, bentar dulu Pak Bagus. Jadi pertanyaan itu, apakah benar si Ananias itu menerima wahyu? Apa kapasitas si Ananias? Udah selesai. Bukan, aku enggak mau itu. Aku enggak peduli itu. Aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu. Kan Yesus sudah memberitahukan supaya hati-hati. Nah, bagaimana cara kalian membedakan bahwa Paulus ini benar-benar datang dari roh Tuhan, bukan dari roh yang dikatakan Yesus, ujilah setiap roh. Karena iblis itu bisa menjadi terang gitu. Silakan Pak Bagus. Ini apa yang kamu tuduhkan kepada Paulus itu salah total. Saya tidak menuduh, saya bertanya bagaimana cara membedakan. Nah, saya tidak mau di framing, ini framing. Enggak apa-apa nanti kita framing. Awi, Tolong saya juga mau menegaskan Adrian, saya juga menyampaikan Pak sabar. Salah kalau saya menyampaikan partisipasi itu sabar. Awi, ini kita nikmatin dulu mereka. Oke. Boleh mereka berdua. Boleh. Karena yang dibilang oleh Yesus di dalam ayat-ayat yang sudah kamu comot tadi tidak merujuk kepada Paulus. Buktikan di dalam Kisah Para Rasul 9 tadi. Sabar nih. Bagaimana Yesus sendiri yang memanggil dan memilih Paulus. Bahkan ya di dalam perjalanan di Damsyik jelas gitu loh. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat 5, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Ayat 6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Oke. Nah, lalu di dalam ayatnya yang ke-10, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Ayat 11, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ayat 12, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Oke, ayat 13. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ayat 14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini menuju kepada Paulus adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, menuju kepada Paulus, betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Jadi kalau apa yang dikatakan oleh Tony sebelum dia berjumpa dengan Paulus ini, bahwa orang Farisi, tentunya Tuhan Yesus tidak akan pernah memanggil dan memilih Paulus, bahkan menampakkan diri kepada Paulus, bahkan menyatakan firman-Nya kepada Ananias tentang pilihannya kepada Paulus. Kalau memang Paulus seperti yang Yesus katakan sebelum dia berangkat ke surga. Sudah? Nah. Tunggu nih Pak, kita tunggu moderator dulu bicara. Bagaimana moderator? Silakan Mbak Rifa anggapi. Oke, biar saya antri, silakan Mbak Rifa untuk bicara, bukan Anda. Bu Rifa, ada tadi narasi yang mengatakan bahwa Anda dituduh soal Paulus. Adakah benar Anda menuduh Paulus? Silakan, tidak, saya justru bertanya. Saya tidak membawa narasi bahwa belum menuduh ya. Kalau toh saya menuduh mungkin nanti, tapi ini belum. Saya hanya mempertanyakan beberapa hal. Itu aja mungkin. Lanjut. Boleh? Oke, saya lanjutkan. Itu benar, udah dijawab.
Ya, boleh saya jawabkan, saya lanjutkan narasi saya. Oke, terima kasih. Nah, jadi begini teman-temanku Kristen yang kukasihi ya. Tadi kan saya bertanya di awal sekali pertanyaan yang saya kunci bahwa siapa nama salah satu orang yang menyertai Paulus ketika dia bertemu dengan Yesus di Damsik. Tidak ada nama gitu kan. Nah, kemudian ternyata ketika Paulus pun menyatakan bahwa aku dipilih menjadi terang-terang, itu ilham yang turun kepada Ananias. Sementara dia pernah bertemu dengan Yesus di Damsik, tapi bukan Tuhan langsung mengatakan itu di dia pada waktu itu, tapi justru lewati Ananias dulu. Oke, enggak masalah. Nah, kenapa saya mengajak teman-teman bertanya ini? Yang pertama, ini narasi saya yang saya bawa, ini belum tuduhan, tapi ini peringatan dari Yesus sendiri. Kan sudah saya bilang, Yesus mengatakan hati-hati dengan orang Farisi, hati-hati dengan serigala berbulu domba, dan orang ini juga penyesat ini bisa bermukjizat. Kemudian terkait dengan pohon, cara kalian mengenal penyesat ini, lihat buah perbuatannya. Saya mengingat ketika Yohanes Pembaptis itu, ketika ada yang mau minta dibaptis, apa kata Yohanes Pembaptis dengan Yesus ketika orang Farisi minta dibaptis? Hasilkan dulu buah baik gitu. Jadi buah baiknya dulu, kebaikannya dulu, baru dilihat orang ini benar nggak sih dari Tuhan, kan gitu. Bukan berarti setelah dia menjadi Paulus terus dianggap baik, ya dianggap baik loh ya. Karena perbuatan baik ini apa sih definisinya menurut teman-teman Kristen? Nanti kalau dikatakan memberitakan Yesus itu adalah kebaikan, maka nanti dulu gitu kan. Karena bagaimanapun juga kan memang Efesus 2:15 mengatakan dengan matinya Yesus telah batal hukum Torah. Itu kan ada kata-kata seperti itu. Artinya Paulus membatalkan hukum Torah sementara Yesus tidak membatalkan, hanya menggenapi. Nah, itu. Kemudian narasi saya selanjutnya adalah bukankah di kitab kalian di dalam kitab 2 Korintus pasal ke-11 ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, Paulus kan bertemu dengan cahaya katanya dan matanya buta. Sementara ada orang yang menyertainya di dalam kisah para rasul itu juga melihat cahaya itu tapi tidak buta, hanya Paulus yang buta. Nah, bagaimana membedakan antara yang datang kepada Paulus itu benar-benar Tuhan, karena Paulus bertemu dengan Yesus ini kan ketika Yesus sudah naik ke langit kan. Nah, bagaimana cara membedakan antara yang ditemui oleh Paulus itu benar-benar Tuhan atau apa yang dikatakan di 2 Korintus pasal ke-11 ayat 14? Mungkin itu dulu. Bagaimana cara kalian membedakannya? Oke, aku simpulkan gini, Pak Bagus. Bagaimana cara menguji bahwa Ananias ini adalah orang yang benar? Silakan. Oh ya, benar. Ananias masuk 12 rasul enggak, Yon? Ini pertanyaannya aja ya, putus. Ya, lanjut. Iya. Ini kita tolong kalau dia termasuk 70. Tapi silakan. Monggo. Saya punya datanya. Silakan. Oke, boleh. Ya, jadi di dalam 2 Korintus 11 itu tidak ada sangkut pautnya ya dengan kesimpulan Riva tadi seolah-olah mengatakan bahwa yang menampakkan diri pada Paulus di kisah para rasul 9 tadi itu malaikat terang, iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Karena konteks bisa buka 2 Korintus 11 biar semua orang lihat. Langsung aja dibacakan aja, nanti dibuka masing-masing. Ya, aku share screen aja. Aku bisa share screen? Bisa dong. Bisa ya. Oke, apa di bisa nggak Pak? Coba. Oke. Nah, tetapi ya baca di ayat 12, 2 Korintus 11 ayat 12. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Jadi konteksnya sini bahwa di zaman jemaat Korintus sudah ada banyak guru-guru palsu, rasul-rasul palsu, ya. Nah, lalu ayat 13, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal ini tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi ini konteksnya tidak ada mau mengatakan di dalam kisah para rasul 9 tadi. Ini konteksnya adalah tentang guru-guru palsu, rasul-rasul palsu yang pada zaman itu sudah ada di zaman di Korintus itu. Ini penegasan Rasul Paulus supaya jemaat mula-mula di Korintus tahu, bisa membedakan gitu loh. Rasul-rasul palsu itu. Nah, sedangkan tadi yang seperti yang di kisah para rasul itu jelas Yesus sendiri. Makanya dikatakan aku Yesus yang kau aniaya itu. Gitu loh. Dan itu juga yang ditegaskan juga kepada Ananias. Seperti itu jawaban saya. Silakan. Oke, sudah. Moderator gimana? Kita tunggu dari moderator dulu. Berikan kesempatan. Gimana? Iya, cukup. Ya, silakan ditanggapin. Itu jangan terlalu lama di sini, Pak. Iya, oke, saya satu kali lagi aja. Satu kali. Karena ini kita mau closing loh, Pak. Biar saya sampaikan ke Niripa dulu. Niripa tolong ambil kesimpulan dari apa yang telah di jawab ini. Oke, baik.
Pertama, sudah ada pernyataan dari Yesus untuk berhati-hati dengan serigala berbulu domba, orang Farisi, kemudian penyesat-penyesat yang datang ke seluruh bangsa menyesatkan orang-orang. Itu Yesus yang menyatakan. Dan cara mengetahui orang ini penyesat atau tidak, lihat buah perbuatannya. Karena orang Farisi ketika bertobat itu Yohanes Pembaptis sama Yesus mengatakan hasilkan dulu buah baik. Artinya harus berbuat baik dulu. Artinya orang ini harus baik dulu, baru kita lihat bahwa ini orang ini benar-benar dari orang yang benar. Sementara Paulus kita tahu dia adalah pembunuh dari semula dan penjahat, bahkan mengaku dia dipilih dari dalam kandungan. Sementara dia juga mengaku rasul, tapi sayangnya di dalam kitab Wahyu yang mengatakan 12 suku Israel itu dia tidak termasuk di situ. Hanya 12 suku Israel yang dimaksud disebutkan dalam kitab Wahyu tentang hari akhir ya. Kalau tidak salah itu entah hari akhir entah hari 1000 waktu Yesus menjabat menjadi raja, saya nggak tahu juga. Nah, dan anehnya lagi Yesus sendiri juga mengatakan di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 16, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Gitu kan? Artinya begini, ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dia akan pergi ke Bapa, mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Artinya Yesus sudah pergi ke Bapa, tiba-tiba Paulus mengaku bertemu dengan Yesus yang naik ke langit gitu ya, dan sebagai terang gitu. Sementara dia meminta murid-muridnya untuk nanti akan ada penolong lain. Kalian akan ada Roh Kudus nanti. Kalau memang ada penolong lain, tapi ternyata dia bisa turun ketemu sama Paulus gitu dan mengangkat yang rasul yang ini tentang Lukas ini. Kita tahu ya, Lukas ini kalau nggak salah muridnya bukan tidak termasuk dalam 12 murid juga. Dia yang menceritakan apa semua yang disampaikan Paulus yang bersumber dari diri Paulus sendiri, yang dari surat-surat diceritakan tentang pengalamannya hidupnya. Dan saya tidak mendapatkan nama tentang orang yang menyertai Paulus ketika dia bertemu dengan Yesus. Kenapa itu penting bagi saya? Karena bagaimana mungkin ketika sudah diberikan kehati-hatian oleh Yesus, hati-hati dengan penyesat, tiba-tiba orang ini ada yang orang Farisi, ahli Taurat, penyesat, pembunuh, ngaku dia bertaubat dan tidak ada saksi satupun yang melihat benar-benarkah dia melihat Yesus atau tidak pada waktu itu. Dan ternyata ilham yang diberikan kepada Ananias, bukan Ananias juga tidak termasuk ke dalam 12 rasul yang dimaksud di dalam kitab Wahyu sebagai orang nanti menghakimi Bani Israel. Mungkin itu saja. Karena apa? Khawatirnya nanti Luga juga bisa karena khawatirnya juga Luga nanti juga ternyata benar ditemui Yesus. Kalau tidak ada saksi seperti itu kriteria ini, maka jangan-jangan Luga itu adalah rasul buat orang Indonesia. Terima kasih. Oke, sebentar Umi, silakan ditanggapi dari pihak Kristen. Ya, saya closing statement. Ya, closing statement. Oke. Jadi, saya tadi sudah menegaskan ya, konteks ketika Yesus bicara tentang waspada dengan ragi-ragi dan lain sebagainya yang dikatakan oleh Riva, itu tidak ada sangkut pautnya dengan Paulus. Karena memang pada saat itu konteksnya Yesus sedang bicara kepada ahli Taurat, orang Farisi. Gitu. Yang Yesus katakan mereka ulah beludak, orang munafik. Ya. Dan itu juga konteksnya tidak ada Paulus di situ. Oke. Nah, tetapi ketika dalam kisah Paulus 9 tadi, ya memang latar belakang Paulus, ya saya yakin juga semua orang Kristen sependapat, latar belakang dulu kehidupan Paulus. Ya, sebelum dia bertobat, sebelum dia terima Yesus, sebelum dia bertemu dengan Yesus. Ya, berbeda. Dia adalah muridnya dari Gamaliel. Dia dalam hal hukum Taurat tadi sudah disampaikan oleh Erben, ya, dia orang Farisi. Artinya dalam hukum Taurat orang Farisi itu melakukan dia hafal, tahu betul tentang hukum Taurat. Tapi ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus yang memanggil dia dan memilih dia sebagai seorang rasul yang memberitakan Injil, hidupnya berubah total. Bahkan di dalam Alkitab dicatat tidak ada hal yang tidak baik, yang tidak benar dilakukan oleh Paulus sebagai seorang rasul ketika dia bertobat, ketika dia menerima Yesus, ketika dia menjadi seorang rasul. Justru itu lebih baik. Orang yang tadinya orang berdosa, orang jahat, menjadi orang baik, orang benar, daripada orang tadinya orang yang baik menjadi orang jahat, membunuh dan lain sebagainya. Mana yang lebih baik? Orang yang tadinya penjahat, pembunuh, tapi ketika dia terima Yesus menjadi seorang rasul, dia berubah total menjadi orang yang baik dan benar, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, daripada orang yang tadinya baik menjadi orang yang tidak baik, orang penjahat. Jadi Paulus di sini jelas, bahkan Paulus pun ya tidak hanya Ananias, bahkan para rasul pun mengkonfirmasi panggilan dan kerasulan Paulus. Memang kerasulan Paulus berbeda dengan 12 murid. Ya, Matias yang mengatakan Yudas berbeda. Dan ketika konteksnya berbicara tentang kitab Wahyu, kenapa dikatakan 12 murid? Ya. Lalu Yudas dikatakan Matias. Karena apa? Karena 12 itu melambangkan 12 suku Israel. Dan merujuk kepada 12 para murid Yesus. Apakah dengan adanya Wahyu itu maka menggugurkan Rasul Paulus? Tidak, Rasul Paulus tidak. Gitu. Karena apa? Karena Rasul Paulus dipanggil untuk menjadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Jelas di situ. Nah, sedangkan yang di dalam kitab Wahyu itu 12 rasul berbicara tentang 12 suku Israel, bangsa Yahudi. Jadi kesimpulan saya adalah ya bahwa Paulus bukanlah seperti yang dituduhkan.
Tetapi Paulus betul-betul seperti yang dikatakan oleh Yesus, dari buahnya lah kamu mengenal pohonnya. Ketika ya Paulus bertobat, ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat, ketika dia menjadi seorang rasul, hidupnya berubah, melakukan hal yang baik, yang benar di mata Tuhan. Bahkan dia pun mati martir untuk memberitakan Injil. Dia mati martir. Dia memberitakan siapa itu Kristus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Itu aja dari saya. Silakan moderator, Adrian, boleh saya berikan kesempatan? Moderator, jauh dari perangkat moderator kayak ini. Adrian. Kalau tidak ada Adrian, biar saya ambil alih dulu ya. Kundiri Pak, karena ada bahasa menuduh Paulus terus. Sebenarnya yang menuduh Paulus ini apa? Menuduh apa? Ada Kundiri Pak menuduh Paulus atau memang tertulis dalam kitab? Seperti apa? Tolong jelaskan dulu. Jadi saya harus saya harus jelaskan nih, begini ya. Saya bertanya, sebenarnya kan tadi ada dalil-dalil tentang saksi-saksi kan enggak ada. Berarti kan kita juga harus memikirkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Nah, kemudian Yesus kan juga pernah lihat di Matius tuh, baca Matius pasal 24 ayat 26. Yesus berkata, "Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya." Kita tahu kan, Paulus itu bertemu dengan Yesus katanya di Damsyik kan. Damsyik itu kan padang gurun. Lalu dalam bilik. Paulus kan menulis surat-suratnya di dalam bilik tahanan kan kita tahu itu kan di dalam Kisah Para Rasul pasal di dalam Matius pasal 24 ayat 26. Nah, penegasan saya katanya ada tadi orang yang daripada orang baik berubah jadi jahat. Bukankah Yesus sendiri mengatakan tidak mungkin orang yang akarnya baik itu hasil buahnya itu tidak baik? Itu Pak Yesus loh. Pernyataan Bang Erwin tadi dibantah sama Yesus sendiri. Bagaimana cara mengetahui penyesat itu? Bagaimana mungkin buah yang jahat menghasilkan akar yang pahit atau yang jahat itu menghasilkan buah yang manis, begitupun sebaliknya. Jadi itu kalau tentang nabi-nabi dan rasul itu dibantah Yesus ya. Kata Yesus justru gitu. Jadi jangan mempelintir perkataan Yesus. Nah, kemudian terakhir, kalau dikatakan buahnya Paulus apa sih kalau yang jahat? Yaitu dari menyembah kepada Tuhan yang tidak berwujud seperti manusia, yang Tuhannya itu satu menurut orang Yahudi, tiba-tiba di tangan kalian Tuhan jadi Trinitas dan jadi manusia yang dilahirkan. Sementara kan Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Trinitas. Itu kan ajaran Paulus begitu. Itu poin saya di situ. Terima kasih. Orang Farisi itu dong harus tarik. Bagaimana sih kehidupan orang Farisi, ajaran-ajarannya coba? Ini siapa ini? Kehidupan mereka bagaimana? Siapa? Itu istrinya Pak Yohanes kayaknya bicara itu. Oh iya. Kenapa Bu? Saya tanggapi lagi ya, karena Pak nanggapi pernyataan saya. Oke. Silakan. Ya, jadi penyesat yang dikatakan oleh Yesus ya tidak merujuk kepada Paulus. Oke. Nah, dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 ya dikatakan sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Oke, yang tidak penyesat dan antikristus itu yang tidak mengaku dan tidak menerima Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, Paulus tidak pernah dia menolak dan tidak mengaku bahwa Yesus telah datang, Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, Yesus juga mengatakan ya di dalam perjanjian baru ya, di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahwa penyesat itu bukan seperti yang dikritikan oleh Ripa tadi kepada Paulus. Seperti itu. Ya beda. Nah itu. Ya, bahwa penyesatan, bahwa orang yang dikatakan penyesat itu ada yang menyesatkan ya orang-orang pilihan itu atau murid Yesus itu atau ada orang-orang yang menerima kebenaran itu dengan apa? Ya, dengan ajaran-ajaran yang di luar dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Gitu loh. Paulus tidak mengajarkan dia yang di luar dari ajaran Yesus. Tadi sudah disinggung oleh Eben dengan banyak tadi ayatnya. Ya. Tuh. Oke, mungkin gitu ya. Terima kasih. Satu lagi karena nanti panjang, nanti bisa sampai 3 jam kami sama Riva ini. Kalau kayak gini. Iya, nggak apa-apa. Ini closing terakhir dari Riva karena menarik pernyataan dari. Nanti kalau Riva menanggapi saya tanggapi lagi. Nggak apa-apa. Yang penting biarkan Riva mau 3 jam. Karena dia datang sebagai manusia ini. Nggak tahu siapa yang mengingkarinya. Kalau kami nggak ada yang mengingkari memang Yesus manusia. Silakan ini Pak, tanggapan terakhirnya. Iya, sama ya Bang Awi itu sudah mengasih tahu bahwa Bang Erwin sudah menyampaikan bahwa bahkan ternyata Paulus mengajarkan bahwa harus mengakui dia itu datang sebagai manusia. Kamilah umat Islam yang menyatakan dia manusia, bukan 100% human, 100% God. Yang mengimani Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia kan bukan kami tapi kalian. Berarti kalian yang sendiri telah mengingkari ajaran kitab kalian. Terima kasih. Itu kami tidak mengingkari itu. Kami semua orang Kristen pasti kalau tanya apakah Yesus manusia? Ya memang manusia dia. Itu. Tapi 100% Tuhan kan? Sang firman Allah, dengar dulu. Sang firman Allah itu ketika dia diutus oleh Bapa, ya, bahwa sang firman Allah yang keluar datang dari Allah itu ke dalam dunia menjadi manusia. Gitu loh.
Oke. Nah, tetapi makanya dia sang firman Bapa Allah itu menjadi manusia. Nah, makanya di dalam diri Yesus itu ada 2 kodrat, ada 2 natur. Nah, berbeda lagi pernyataannya tadi beliau ini. Manusia. Nah, jelas lah. Saya tanya sekarang, firman Allah itu, firman Bapa itu keluar dari mana? Ya, taruh dari Allah terus. Nah, kalau firman Allah itu keluar dari Allah, apakah dia tidak menyatu dengan Allah? Tidakkah dia Allah itu? Kalau memang dia Allah, berarti nafas Tuhan yang keluar dari Adam juga Allah. Beda. Karena kan dari dalam nafas, nefesnya Allah ketika dia mengembuskan nefesnya kepada Adam, itu bukan firman-Nya yang dihembuskan. Oke. Jadi kalau keluar dari diri Allah, beda. bukan Allah. Beda. Nefes dengan logos beda. Oke, gak usah lebar di situ nih, karena nefes dengan logos beda. Apa itu nefes, apa itu nafas, itu mereka juga tidak tahu. Kita tidak usah. Oke, udahlah ya Bang, sudah itu aja dari aku. Terima kasih ya, karena terbukti secara alkitabiah siapa yang benar-benar mengikuti Yesus. Terima kasih Bang. Bahwa Yesus itu manusia ya Bang, dia manusia. Manusia dan Allah. Oh, mengingkari kitabnya sendiri. Dia adalah firman Allah. Loh, kenapa mengingkari? Ya udah. Terima kasih. Kalau mengingkari, kami tidak menganggap Yesus itu manusia. Itu mengingkari. Katanya 100% Tuhan. Ya manusia. Ya manusia. Ya. Oke, cukup Bang. Moderator Kristen mana nih moderator? Saya mau ambil alih, gak enak nanti malah dibilang saya berkuasakan padahal moderator. Ini like kesar. Ya. Silakan dulu. Gimana? Oke, ini mungkin ada tambahan nih, Awi dari kontemplasi WC. Ya, silakan. Ya, silakan ya. Oke, silakan Bang, kontemplasi WC. Ini kontemplasi WC, silakan. Saya bukakan mute-nya. Oh, sudah terbuka. Silakan, apa yang mau disampaikan kontemplasi WC? Satu, kalau memang kita mengikuti Yesus Kristus, yang paling utama adalah kalau orang Islam mengikuti Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, satu, disunat. Oke, kedua, harus dibaptis. Atau harus karena kenapa? Yesus pun baptis. Itu yang paling, 2 hal itu yang paling utama. Tetapi orang Islam sendiri tidak pernah baptis. Jadi apa yang mau mengatakan kita mau mengikuti Yesus? Kedua, soal Paulus. Memang Paulus itu seorang yang salah. Rasul Petrus sendiri di 2 Petrus 3 ayat 15 itu memuji Paulus beserta apa yang beserta tulisan-tulisannya karena mendapat. Artinya para ke-12 rasul pun mengakui kerasulan Paulus. Apalagi Paulus sendiri ketika berbicara sunat, dia datang ke Yerusalem untuk bertanya kepada para rasul. Artinya apa yang diajarkan Paulus itu pun juga berdasarkan apa yang diajarkan para rasul. Bila pihak saudara kita itu tetap mengatakan ajaran rasul ini begini, saya hanya mengatakan mereka berdasarkan pemahamannya sendiri. Mau kita menjelaskan apapun, kita akan tetap percuma gitu loh. Kita menjelaskan apapun juga. Dan adalah apa yang dikatakan tuduhan-tuduhannya oleh teman-teman Muslim secara sejarah ajaran para bidat Kristen itu terjadi. Bidat Kristen mengatakan Yesus itu hanya manusia, soal Tritunggal segala macam itu dilakukan juga oleh pihak Muslim. Jadi mohon maaf, tuduhan pihak Muslim kepada Kristen itu sama dengan tuduhan para bidat-bidat Kristen terhadap ajaran yang benar dari Kristen itu sendiri. Jadi kesimpulannya bahwa apapun yang dikatakan pihak Muslim itu adalah berdasarkan pemikirannya dan itu hak mereka. Cuman kita sebagai pihak Kristen, bagaimana kebijaksanaan kita dalam memahami mereka? Karena terus terang aja, apa yang dikatakan mereka itu berasal dari para bidat-bidat Kristen. Mohon maaf kalau saya harus berbicara seperti ini. Makasih. Oke, terima kasih Bang Kontemplasi karena closing kita ya, udah selesai ya. Tunggu sebentar, ini kan bagus tadi karena membawa nama Nabi Isa kan, wajar kalau dari pihak Muslim harus menanggapi ini dong. Silakan ini Pak, mungkin disimak tadi ya. Karena masih jadi begini. Jadi begini intinya kan kalau dibilang tuh kami mengikuti bidat enggak masalah, itu kan urusan dari teman-teman Kristen. Karena kan justru pertanyaan akan bermunculan, bagaimana cara membedakan yang bidat-bidat ini? Jangan-jangan yang bidat itu yang benar, kalian yang salah gitu. Karena kita tahu bahwa Yesus sudah mengingatkan dan kriteria yang disebutkan Yesus itu, mohon maaf kalau kita lihat kitab-kitab Paulus, tulisan-tulisan Paulus yang dia datang dari dirinya sendiri, dia mengaku aku begini, aku begitu, itu kan harus itu merujuk kepada Paulus itu sendiri, apa yang disampaikan Yesus, orang Farisi, serigala berbulu domba. Kemudian dia kan dari keturunan Benyamin dinubuatkan jadi serigala tuh. Kemudian dia juga jangan percaya kalau ada yang bilang Yesus di sana, Yesus di sini di padang gurun. Itu kan damsik padang gurun. Kemudian kalau ada yang bilang dia bertemu dengan di bilik-bilik dengan Mesias, loh kan surat-surat Paulus itu kan dibikin di bilik waktu dia ditahan. Nah kemudian terkait tentang cerita ini di dalam Kisah Para Rasul itu ditulis oleh siapa? Lukas. Dan Lukas itu siapa? Apakah dia bertemu dengan Yesus? Katanya dia ada urusan dengan Paulus kan, dekat dengan Paulus kan. Ya wajar lah kalau dia meninggi-ninggikan Paulus karena dia kan dekat dengan Paulus. Nah ini terakhir Bang Awi.
Ya. Ketika Paulus mengatakan orang yang disesatkan sama penyesat ini setelahnya, generasi setelahnya itu lebih jahat daripada penyesat ini, sedangkan Paulus sendiri mengatakan dia adalah manusia, ternyata teman-teman Kristen malah menambahi dengan mengatakan harus percaya bahwa Yesus ini adalah 100% Tuhan, 100% manusia, dan dia adalah Tuhan itu sendiri gitu loh. Berarti kalian lebih lagi dari Paulus. Paulus saja nggak mengajarkan menyembah kepada Yesus gitu loh. Itu. Oke, terima kasih Uniripa ya, itu tanggapan terakhir dari Uniripa. Itu kontemplasi mau ngomong lagi, coba. Sebentar, ya oke, silakan kontemplasi setelah saya ini, karena ada pernyataan kontemplasi tadi yang saya harus tanggapi juga, yang mengatakan di mana itu pengikut Nabi Isa, ya kami mengikuti Nabi Isa seraya kalau memang disamakan dengan Yesus ya, kami sangat mengikutinya, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itulah yang kami ikuti sepenuhnya, Pak kontemplasi. Bukan hal yang lain dalam menyembah tiga Tuhan atau menjadikan dia anak Tuhan, bukan. Kami mengikuti apa yang diucapkan Yesus, itulah yang kami ikuti. Oke, silakan. Pak. Begini, ya untuk hal itu mungkin kalau bagi saya menganjurkan ada yang berikutnya. Tapi kalau khusus pengajaran Paulus, jelas bahwa di seluruh perjanjian baru, kita perjanjian baru, tidak ada satupun para rasul, baik itu di surat Yohanes, di surat Yakobus maupun di surat Petrus, itu menegasikan atau menolak apa yang diajarkan oleh Paulus. Artinya di sini sudah bahwa di kita perjanjian baru seluruh para rasul menolak apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Sudah. Kalaupun dari saudara Muslim tetap berkutik-kutik tentang para rasul, rasul menulis di dalam bilik atau segala macam, coba deh baca surat-surat yang saya sebutkan tadi dari Yohanes, Yakobus, Yudas, sama Petrus. Pernah ada yang menolak pengajaran Rasul Paulus. Itu aja. Selesai sudah. Terlepas dari teman-teman mau bilang apapun juga, pada faktanya tidak ada. Terima kasih. Oke, terima kasih. Izin Bang Kesaria, penanya berikutnya langsung ya. Ya, silakan. Terakhir ini ya. Abednego. Terakhir, penanya terakhir ya. Lama nih, Kak? Sudah berapa lama? Cek 1, 2. Ya, kita Abednego 20 menit, 10 menit terakhir lagi nanti lah. Silakan. Terakhir ini Abednego lah. Dan ngeri sedap ya kalau kita bahas Paulus. Nah, mungkin aku menyambung tentang Paulus sedikit ya, yang dimana kalau kita lihat suratnya itu sangat kontroversi, bahkan dia juga menyebut dirinya itu dusta terus melimpahkan nama Allah. Nah, yang ingin kutanyakan dalam 1 Korintus 14 ayat 15 sampai 16 dikatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, pertanyaanku yang pertama, makna bapa yang dinisbatkan kepada Saul Tarsus oleh dirinya sendiri itu apa? Terus, yang kedua, saya tidak pernah menemukan satu rasul ataupun satu nabi selain daripada Saulus yang menyatakan bahwa dirinya itu adalah bapa. Terima kasih. Oke, sudah dapat pertanyaannya ya, para narasumber Kristen. Oke, di-mute dulu Abednego biar dijawab. Nanti dibuka Mas. Ya, aman. Ya, jangan di sela ya. Pak Johannes, silakan Pak Johannes. Sebenarnya mau menanggapi Rifa tadi, aku udah ngasih. Udah nggak bisa Pak, langsung aja. Iya, makanya udah nggak bisa. Makanya aku udah sampai ganti profil itu. Karena dia mau framing kita dari tadi itu, cuma nggak sadar teman-teman jawabnya nggak fokus ke situ. Orang Farisi itu kan, Farisi zaman now itu kan apa itu yang membunuh demi agama. Demi agama membunuh orang, mengkafirkan kan gitu. Tapi udah selesai aja, ya udah. Nanti aja. Abednego, pertanyaan Abednego gimana Pak? Mau dijawab? Silakan tolong Bang Johannes atau yang lain. Atau mungkin ini Pak Wilun, N26. Wah, N26 ada nih, biasanya bagus jawabannya Pak Wilun nih. Enggak, yang resen dulu nih. Pak Johannes mau menjawab ini? Enggak, saya mau menanggapi Pak yang tadi itu sebenarnya. Sebenarnya dia saya aja itu cukup dia. Oke, kalau enggak N26 Alpha, silakan. Ya, terima kasih. Saya mau menanggapi tadi kan pertanyaannya sebenarnya, benarkah Paulus benar-benar dipanggil oleh Yesus? Siapa saksi dan apa bukti bahwa Paulus benar-benar menerima wahyu? Nah, saya menjawab dari Alkitab ya. Di situ dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan penumpangan tangan sidang penatua. Nah, jadi itu di dalam menerima suatu pewahyuan atau karunia kenabian, kerasulan. Noise-nya. Ya, jadi begini. Dalam menerima pewahyuan itu atau karunia kenabian atau kerasulan, itu seseorang di dalam gereja itu ada aturannya. Itu bukan melalui penumpangan tangan. Maaf, jangan diganggu ya.
Penumpangan tangan itu dikonfirmasi dengan penumpangan tangan dan oleh nubuat sidang penatua. Jadi di sini suatu pewahyuan diterima itu dikonfirmasi melalui pewahyuan. Nah, di dalam Alkitab itu ada Yesus itu waktu dia terangkat ada Roh Kudus yang menyertai kan jemaat. Nah, jadi di sini di sini kan Rasul Paulus itu dikonfirmasi oleh murid-murid Yesus, yang mana mereka itu juga mendengar suara Tuhan melalui karunia-karunia Roh Kudus. Nah, itu di dalam Alkitab itu terutama ya kalau di dalam denom-denom karismatik, full gospel dan Pentakosta itu ada 7 ajaran dasar yang ada di dalam kitab Ibrani 6 ayat 1 dan 2 itu. Nah, di situ ada ada ajaran dasar itu pertama kristologi, kemudian atau pengenalan tentang Kristus, kemudian iman, yang kedua pertobatan, kemudian iman, yang ketiga, dan di dalam Ibrani 6 ayat 2 itu pembaptisan, penumpangan tangan, saya bukan kebangkitan begitu ya. kematian. Oke, interupsi dulu moderator, interupsi. Oke. Jadi on fokus sama pertanyaan yang saya tanyakan. Bapak nggak tahu menjawab pertanyaan siapa ya, sesi sebelumnya padahal sudah bubar gitu. Oke, diulang lagi kok biar ini. Oke, mungkin karena teman-teman dari Kristen juga kurang cukup memahami dan nangkap apa yang saya tanyakan, padahal saya bertanya dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya ulang ya. Nah, pertanyaan saya mengenai 1 Korintus 4 ayat 15, kan di situ dikatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitahukan kepadamu. Nah, yang pertama, di situ Paulus itu menisbatkan dirinya sebagai bapa. Nah, terus pertanyaanku, makna bapa yang dinisbatkan oleh Saul Tarsus sendiri kepada dirinya itu apa? Nah, terus yang kedua, saya tidak pernah menamakan seorang nabi maupun rasul di dalam Biblos yang menisbatkan dirinya itu sebagai Bapa. Terima kasih, tolong jawab dan fokus kepada pertanyaan saya. Silakan, Pak Bito. Silakan, aku tunjuk Pak Dokter untuk menjawab pertanyaan Abednego. Iya, jadi kalau itu sebetulnya sederhana sekali, itu ngomong Korintus ya. Jadi itu adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Makanya saya itu juga kadang heran kalau teman-teman Islam itu kadang justru blunder karena begini ya, misalnya ya mengatakan serigala berburu domba. Kita juga tahu bahwa serigala itu kan berburu domba itu kan punya maksud, ya kan? Kenapa dia berburu domba? Dia punya maksud lain. Pertanyaannya, apakah Paulus ini pernah punya maksud kemudian mengawini anak kecil? Fokus. Apakah Paulus ini pernah punya niat? Anda ini mau bisa menjawab apa tidak sih? Untuk fokus di pertanyaan agar dulu. dengerin dulu, orang ngomong jangan dipotong ya. Apakah Paulus ini dengerin dulu. Biar apakah Paulus ini punya motif untuk kemudian merampok? Atau mungkin ya kan? Moderator Bunga Dirjo merampok kemudian sesi TikTok sama Bro Dokter ini sudah ini kenapa digangguin orang ngomong ya? Kalau tunjukkan agamamu tidak salah ya, tunjukkan agamamu ini tidak salah. Ini apa maksudnya si dokter ngomong seperti ini nih? Tolong moderator ya ditertibkan. Aku menjawab, ini jawabanku ini. Oke, Anda jawab apa masalahnya? Ya makanya kalau ngomongin Korintus itu konteksnya, makanya gini loh ya. Kita ini Anda mengerti nggak pertanyaannya dulu? Ya ngomong Korintus kan. Coba ulangin pertanyaan saya Pak Dokter. Kamu kan ngomong dan apa ayat yang saya bawa. Iya aku tahu. Kamu nanya. Kamu kan kebingungan. Kamu kebingungan tentang 1 Korintus 4. Orang ngomong kenapa dipotong-potong? Sikat tunjukkan agamamu ini tidak salah. Kamu itu gimana sih? Pertanyaan saya, apakah Anda mengerti pertanyaannya? Lah iya, kamu kan kebingungan tentang 1 Korintus 4 ayat 15, benar kan? Oke. Benar kan? Nah, makanya itu jelas itu konteksnya adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Makanya kalau kita sering membaca, kalau kamu atau kita sering membaca kitab yang tidak kronologis, yang tidak ada konteksnya. Kayaknya dia tidak mengerti pertanyaan. Pertanyaanku, makna Bapak yang dinisbatkan Saul Tarsus kepada dirinya itu apa? Jadi jawaban Bapak itu ketika saya bertanya 1+1, Bapak menjelaskan jawaban sosial gitu. Nggak nyambung Pak, jadi tolong ya tangkap sekali lagi pertanyaan itu. Apa makna Bapak dalam Korintus itu pertanyaannya. Silakan, kalau Anda nggak ngerti pertanyaannya. Kenapa ketakutan mau dijawab? Iya silakan. Silakan, apa ya, maknanya itu, Bapak dalam Korintus? Maknanya itu ya kepada jemaat di Korintus. Yang dimaksud Bapak itu ya kepada jemaat di Korintus itu. Sebelumnya maknanya kepada jemaat. Dengerin dulu, orang mau jawab kok kamu begini gimana sih? Tunjukkan agamamu tidak salah. Kamu harus menjadi pelaku firman ya. Jadi saya ini meluruskan jikalau ada suatu sekarang saya mau jawab sekarang dari apa yang saya tanyakan gitu.
Diulangi pertanyaannya Bang Abednego. Dia tidak mengerti pertanyaannya. Nah, mungkin saya minta moderator di situ ya. Nah, saya jelasin dulu. Tidak berkompeten untuk menjawab apa yang saya jelasin dulu. Di situ Bapak itu artinya seperti Romo ya untuk jemaat di Korintus ya. Itu kan ngomong surat ya. Makanya kalau kita makanya dengerin dulu ya. Ampun, dengerin dulu. Tunggu belum selesai, belum selesai. Bapak itu Romo, Bapak itu Romo itu kan sudah jelas tuh jemaat di Korintus itu kan ngomongnya ya konteksnya ya. Makanya kalau kita yang terbiasa dengan kitab yang Bapak yang Romo. Yang teratur jadi dengan dengerin dulu. Rifa tadi ngomong begitu banyak. Potong dulu dong. Aduh. Jangan dipotong. Tadi Rifa ngomong begitu banyak kan. Makanya sekarang buka pikiranmu, buka hatimu, dengerin kata-kata saya ya. Nyambung terus. Pertanyaan dong jawab. Makanya orang mau jawab kok dipotong terus kenapa sih? Masalahnya Anda tidak nyambung Pak Dokter. Yang ditanya apa jawab. Nyambung nggak nyambung itu kan urusan kamu. Kalau nggak nyambung berarti kamu yang nggak nyambung dong. Jangan nyalain orang. Tolong moderator Kristen, tolong moderator ini dipertontonkan. Sebentar. Jawab ya. Kan bilang Romo tadi Romo. Oke, udah. Sebentar. Belum selesai ini. Kenapa ketakutan sekali kalian ini dengar suara saya? Tidak takut. Ini dengar ya, kebenaran akan disampaikan. Dengar ya teman-teman Islam ya. Nah, ini yang itu sangat gampang sekali. Bapak di situ sama seperti Romo ya kan. Nah, makanya kalau kita ini terbiasa dengan membaca kitab yang ada konteksnya, kita jadi apakah Paulus mengawini anak usia 9 tahun misalnya? Apakah Paulus merampok? Ya kan? Apakah Paulus ini merampok? Kenapa dipotong-potong sih? Anda ini nggak menciptakan kerusuhan Kang Kaisar. Tolong Kaisar. Aduh, tadi Rifa ngomong begitu banyak dibiarin. Ini Anda mau bertanya atau menjawab? Menjawab saya ini. Lalu kenapa Anda menjawab fokus? Nah, makanya fokus ya. Paulus apakah ini? Kenapa Anda bertanya? Nah, makanya itu nanti saya jawab sendiri kan. Itu kan pertanyaan saya jawab sendiri kan? Iya dong. Apakah Paulus ini mengawini anak kecil? Tidak. Nggak sanggup kalau nggak sanggup jawab, kasih yang lain aja. Kenapa begini ya? Ya udah kita kan sudah 2 jam setengah. Kalau nggak mau dengar jawaban saya ya gimana? Kalian mau gimana nih? Kabur dengor. Itu kabur. Masalahnya Anda ini disuruh menjawab malah bertanya terus jawab diri sendiri. Ya udah saya gini saya jawab ya. Izin kasih saya kesempatan. Paulus jelas kita melihat Paulus ya. Boleh nggak? Kenapa? TikTok sama aku mungkin 5 menit aja. Jangan di lagi gimana mau TikTok kalau aku ngomong aja kamu potong-potong. Ya yang lain. Nah, aku udah nangkep jawabanmu. Ya kamu udah nangkep tapi kan aku kan belum selesai. Aku belum selesai, Bro. Udah nangkep nggak nangkep itu urusan kamu. Yang penting apa belum selesai. Tadi Rifa ngomong banyak juga kok. Beda kan. Aku belum selesai. Hargai orang ngomong, tunjukkan agamamu tidak salah, hargai orang ngomong. Anda ini mau menjawab apa bertanya atau apa? Itu hargai, aku mau menjawab. Nah, sudah Bro, konteksnya kita muslim kan bertanya, menjawab. Nah, iya, kamu kan kebingungan, makanya aku jawab kebingunganmu. Silakan Pak Abednego, silakan. Oke, aku ini belum selesai ngomong loh. Di dalam masih mau merevisi jawabannya ini, Dongor. Silakan Abednego, silakan. Oke, baik. Nah, selanjutnya jikalau mengatakan Waduh, kok nyerang pribadi ya? Siapa yang nyerang pribadi? Coba tunjukkan statement saya yang saya nyerang pribadi, Bro Dongor. Jangan ngomong begitu, Abednego. Jadinya dokter. Oh, dokter, sorry. Lakukan nggak bagus. Tolong mulut temanmu itu dijaga dong. Iya, sorry. Saya kira tulisannya Dongor sudah dijawab Romo tadi Abednego ya. Oke, makasih. Oke, Bro Dokter spesialis. Nah, jadi Bro itu menjawab bahwa di dalam 1 Korintus 4 ayat 15 makna daripada Bapa itu Romo. Nah, pertanyaan selanjutnya, tunjukin dalil serta data penguat bahwa makna daripada Bapa itu Romo. Karena saya ingat perkataan Plato, orang yang berdalil itu adalah orang bodoh, sedangkan orang yang berdalil itu adalah orang pintar. Nah, pertanyaan selanjutnya yang masih relevan dengan pertanyaan saya sebelumnya, Yohanes 8 ayat 44 mengatakan iblis yang menjadi bapamu. Nah, makna Bapa dalam Yohanes 8 ayat 44 itu apa? Apakah juga sama Romo gitu? Oke, terima kasih. Oke. Ini sekarang yang menjawab si Cayapas dulu lah, Cayapas. Oh, jadi dokter spesialis sudah tidak dipercaya lagi. Oke. Maaf ya sebelumnya. Ntar bisa ke dokter lagi ntar. Oh, silakan Cayapas. Sorry, ini. Sorry, di sini sinyalnya jelek di open mic kontemplasi WC aja. Oke, kontemplasi silakan. Aku putus-putus dengar kalian nggak jelas. Bagus nih sih sekarang nih. Tes. Bagus. Ya, kontemplasi WC. Kontemplasi. Ya, kita berbicara masalah 1 Korintus. Apa itu tadi? 1 Korintus 4 ayat 15 itu sih simpel Pak, aja. Kecil Pak suaranya Pak, feedback itu. Tolong dimatikan dulu suara laptopnya. Oke, yang lain mute dulu ya.
Silakan Pak kontemplasi, silakan. Iya, kalau berbicara 1 Korintus 4 ayat 15, kita lihat dari atas sampai bawah, ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, itu bercerita, Bapak itu, lihat, kata Bapaknya itu B-nya aja kecil. Jelas itu bukan Bapak dalam artian Bapak yang B-nya besar ya, itu yang pertama. Kedua, itu berbicara bagaimana seorang pengajar kepada anak didiknya. Bahasa gampangnya, kamu punya banyak pengajar, kamu punya banyak guru, tapi aku ini guru kamu, gitu loh. Kalau istilahnya kalau dalam dunia Islam, banyak kiai-kiaimu, tapi sayalah yang menjadi kiaimu di sini. Jadi apapun yang terjadi di sini adalah tanggung jawab saya. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi ada yang menghubungkan dengan Yohanes berapa tadi itu, Yohanes 8. Nah, beda. Jangan disamakan Bapak Iblis adalah terus karena Rasul Paulus ngomong Bapak, berarti Rasul Paulus adalah itu adalah cocok logi yang kebangetan. Mau cocok logi tapi kok keterlaluan, kan konyol. Itu sama aja gini. Wah, kamu tuh ya udah kamu kalau mau jadi guru ya jadi guru yang benar. Ada juga seorang pencuri menjadi guru, bagaimana cara mencuri yang, apakah itu artinya seluruh guru adalah pencuri? Karena pencuri pun bisa menjadi guru. Kan enggak gitu loh. Gampangnya kan gitu, kita masalah gampangnya aja lah, masalah simpelnya aja. Mungkin dari saya tuh. Oke, terima kasih ya, saya tanggapin. Terima kasih atas jawabannya yang berbanding terbalik dengan jawaban Bro Dokter. Karena apa? Di dalam 1 Korintus 4 ayat 15, B-nya itu huruf kecil. Jadi beda sama Bapak yang huruf besar. Tapi ini kebetulannya, seribu maaf, Yohanes 8 ayat 44, B-nya itu juga huruf kecil loh. Nah, artinya dari pendapat Bro yang mengutarakan bahwa artinya itu begini karena B-nya huruf kecil, secara tidak langsung menyamakan bahwa Bapa yang di dalam Yohanes 8:44 itu adalah iblis yang B-nya huruf kecil. Itu sama dengan 1 Korintus pasal 4 ayat 15. Terima kasih. Oke, mungkin aku udah nangkep jawabannya ya, karena B-nya huruf kecil. Oke, itu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya ya. Mantap nih, B huruf kecil. Oke, gak usah ditanggapin itu. Pertanyaanku tentang Tamar dan Yehuda ini. Enggak, yang tadi itu harus diselesaikan dulu. Oh, oke, mau diselesaikan nih. B huruf kecil. Oke, silakan, coba tanggapi. Soalnya di Yunani nggak ada huruf kecil, huruf besar sama. Ya, memang di konteks akan menentukan itu. Jadi tadi ada frase yang mengatakan bahwa sebenarnya nggak ada kata Bapa untuk orang yang lain. Tapi kalau saudara mau lihat di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 9, orang Yahudi memahami Abraham adalah Bapa kami. Apakah Abraham mau disamakan dengan iblis? Tentu tidak. Tentu pengertian Bapa di sini memiliki pengertian yang lain. Nah, kalau kita melihat di 1 Korintus, tadi sudah dieksplor ayatnya bahwa itu merujuk kepada pemimpin atau perintis jemaat yang ada di Korintus. Makanya dia disebut sebagai Bapa. Kalau dalam bahasa Arabnya Abi, sebagai perintis atau pemimpin rohani di dalam kehidupan.
Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.